ngomong ning Joko ya biasa enggak banter mari Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah terus menerus karuniakan kepada kita, yang semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepadanya, maka Allah pun juga senantiasa menjaga kenikmatan tersebut dan juga menambahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabb kalian mengizinkan kepada kalian, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan kenikmatanku pada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka azabku amat sangat keras. Waliyadzubillah. Nah, ini ayat merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ancaman kepada hamba-hambanya. Janji keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan kenikmatanku pada kalian. Tapi kalau kalian kufur, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka azabku amat sangat keras. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri dengan menjaganya dan mempertahankannya atas berbagai macam kenikmatan tersebut, nikmat diniyah dan nikmat duniawiyah. Nikmat din, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat tauhid, nikmat beribadah, nikmat bersunnah, nikmat ilmu, nikmat duduk di majelis ilmu. Ini wajib kita syukuri untuk terus mempertahankannya. Kita jaga berbagai macam kenikmatan tersebut. Demikian pula nikmat duniawiyah pun kita syukuri dengan mempertahankannya dan menjaganya. Jangan sampai hilang, jangan sampai lepas berbagai macam kenikmatan tersebut. Sehingga Allah tambahkan berbagai macam kenikmatannya itu. Namun kalau lepas alias tidak bersyukur, tidak menjaga kenikmatan tersebut, kufur nikmat,
akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan menjadi azab. Nikmat sunnah dia tinggalkan, maka dia akan terjerumus pada berbagai macam bentuk kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan. Nikmat ilmu dan thalabul ilmi dia tinggalkan, maka pun juga demikian akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebodohan, penyimpangan, demikian pula kegelapan. Nikmat tauhid, nikmat akidah dia tinggalkan, ilmu yang selama ini dia dapatkan sehingga tauhidnya lurus, akidahnya lurus, sahihah, pun juga demikian luntur akidah dan tauhid tersebut, maka wal'iyazubillah tauhid akan rusak dan bisa saja berganti dengan kesyirikan dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Demikian pula nikmatul ukhuwah, persaudaraan, dia syukuri dengan menjaga persaudaraan tersebut, dengan selalu senantiasa menjaga hak-hak persaudaraan, menjaga kehormatan saudaranya. Kemudian dia campakkan nikmat ini dengan tidak menunaikan hak saudaranya, yaitu dengan mencoreng kehormatannya, kemuliaannya, harga diri saudaranya. Itu suatu bentuk tidak menjaga persaudaraan, sehingga menjadilah permusuhan, kebencian. Wal'iyazubillah. Ini berbagai macam hukuman yang bisa saja Allah segerakan di dunia ini, dan tentunya wal'iyazubillah jika Allah tidak memaafkan kita, tentunya azab yang amat sangat pedih telah menunggu manusia-manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat, tazkir untuk saya pribadi, demikian pula untuk semuanya, untuk senantiasa kita menjaga, merawat, memelihara kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, yang ini sebagai bentuk syukur kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sayang sekali lagi kalau kemudian kita teledor mengabaikan kenikmatan tersebut, maka akan hilang kenikmatan itu, akan berubah menjadi nikmah, kesedihan, malapetaka, kehancuran, kebinasaan. Nikmat-nikmat sunnah, ilmu sunnah yang telah kita ketahui, kita syukuri dengan mengamalkannya. Barakallahu fiik. Kemudian kita pertahankan, kita jaga ilmu tersebut dan amal soleh tersebut, amal sunnah tersebut dengan istiqomah, dengan sabat, dengan kokoh, ya. Senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap Allah jaga kita dengan berbagai macam ilmu sunnah tadi, dengan berbagai macam amal soleh tersebut, agar tetap terus menerus kita istiqomah dengannya. Nah, sekali lagi kalau kamu tinggalkan ini sebagai bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan sunnah-sunnah yang telah dia ketahui, maka ini termasuk tanda kehancuran baginya, ya, karena dibinasakannya dan dihancurkannya umat-umat terdahulu, ya, karena mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Hanya saja innama kasratu, yaitu dihancurkannya umat-umat terdahulu hanya dikarenakan banyaknya perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Demikian pula banyaknya pertanyaan kepada nabi, ya, dalam masalah perkara-perkara yang tidak diperlukan. Walhasil banyak menyelisihi ajaran nabi-nabi mereka, menyelisih sunnah-sunnah nabi mereka, sehingga, ya, kata Rasul SAW, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Hanya saja dihancurkannya, dibinasakannya orang-orang terdahulu ini sebagai bentuk azab karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan, dan yang kedua banyak menyelisihi ajaran nabinya sebagai bentuk kufur nikmat, ya. Sudah sampai ajaran kepadanya, sudah sampai ilmu kepadanya, namun menyelisihinya, ya. Maka ini sebagai pelajaran untuk kita
untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini agar tidak menyelisihi bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasallam, karena ini akan mendatangkan yaitu kebinasaan, demikian pula kehancuran. Kehidupan kita akan hancur, ya. Nah, akan semrawut kehidupan kita ini. Ya, ketika kita menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyelisihi ilmu, ketika kita menyelisihi syariat, ya. Yang ini sebagai bentuk tidak menjaga kenikmatan tadi. Wallahul musta'an. Maka ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah di antara ilmu, ya, yang patut kita syukuri, kita jaga, kita amalkan, kita terapkan dan kita pertahankan, kita jaga. Yang ini merupakan murni bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah hadis yang akan kita baca, ya, dalam kitab Umdatul Ahkam ini, kitab Thaharah. Yang keempat yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yantasir." Kalau salah seorang di antara kalian berwudu, maka ambillah, letakkanlah, masukkanlah air ke dalam hidungnya, tsumma yastansir, kemudian dia keluarkan, dia hembuskan. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang beristijmar, istinja dengan batu, maka hendaknya witirkanlah, ganjilkanlah bilangan batu tersebut. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fi al-ina'i thalathan. Kalau salah seorang di antara kalian bangun tidur, ya, maka cucilah kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya tersebut ke dalam ember bejana timba 3 kali. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui di mana tidurnya, bermalamnya tangannya itu, ya. Wa fi lafzil muslimin, dan dalam lafaznya Muslim, falyastanshiq bimin kharaihi minal ma', ya. Hendaknya dia hirup air ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan, ya. Naam, minal ma', dari suatu air. Wa fi lafzin man tawadda'a falyastanshiq, pada sulafat disebutkan barang siapa yang berwudu hendaknya istinsyaq, ya, menghirup air, memasukkannya ke dalam hidung, ya, barakallahu fi, kemudian dia keluarkan, dia hembuskan air tersebut. Ini akan fillah rahimani wa rahimakumullah, bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak daripada kaum muslimin yang mengabaikannya ataupun juga salah dalam menerapkannya. Beberapa bimbingan nabawi, ya, bimbingan ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ini barokah pada kehidupan kita, sehingga kita bisa beramal dengan ilmu ini, sehingga kita amalkan ini, wudhu kita barokah, bernilai barokah, bermanfaat, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di hari kiamat kelak. Namun banyak orang yang mengabaikannya. Karena apa? Jauh dari ilmu. Karena apa? Inilah tadi kufur nikmat. Tahu ilmunya tapi mengabaikannya. Cuma sunnah saja, cuma gitu saja, kok repot kali, ya. Dan yang lain-lainnya, wali'azubillah, sehingga hidupnya tak berkah, sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali'azubillah. Dan juga mungkin saja ini sering kita dengarkan atau pernah kita dengarkan, tentunya tidak mengapa, agar kita semakin seger lagi, ya, untuk mengingat ilmu ini, sehingga tetap terjaga amalan kita dalam berwudu, dalam bimbingan kita bangun tidur bagaimana, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Barakallahu fiik. Yang pertama di sini kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yantasir, ya, tsumma liyastansir, ya. Nah, terkait bimbingan beliau untuk istinsar, ya. Istinsar, barakallahu fiik, jangan lupa kalau kalian itu berwudu, maka ambillah air, masukkanlah air ke dalam hidungnya, ya. Lalu hiruplah air tersebut ke dalam hidungnya, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, istinsyak, yaitu kemudian dimasukkan kemudian dikeluarkan, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, min kamali syariatil islamiyyati wa inayatiha bit taharah annaha istaw'abat jami'a anwa'i taharati al mukammilati laha. Termasuk kesempurnaan syariat Islam, ya. Nah, termasuk kesempurnaan syariat Islam, artinya dari sisi dalil, ya. Pada hadis terdapat dalil akan kesempurnaan salat, kesempurnaan syariat Islam, ya, syariat Islam. Bahkan perkara itu, ya, artinya segala macam bentuk ibadah semuanya telah diterangkan, ya, dalam Islam ini. Baik, bahkan tata cara berwudu, ya, terkait dengan masalah hidung, yang artinya tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun juga, satu pun permasalahan juga dalam Islam ini tidak ada yang ditinggalkan. Dalam Islam ini semua sudah lengkap, sudah sempurna, yang artinya tidak perlu ditambah-tambahi, ya. Tidak perlu dikarang-karang lagi, sudah sempurna, sudah lengkap semuanya. Cari apa? Ada. Cari apa? Ada. Cari apa? Ada. Kalau nggak ada, berarti bukan agama. Selesai, ya. Masalah ini bagaimana? Oh, ini sunnahnya. Masalahnya bagaimana? Oh, ini ilmunya dari Nabi SAW. Oh, ini berarti agama. Kalau ini bagaimana? Oh, nggak ada. Berarti bukan agama pula dalam permasalahan itu. Selesai, ya. Karena sangat lengkap, begitu. Artinya yang tidak ada bagian daripada syariat yang tidak diajarkan, maka demikian pula itu bukan sebagai agama, ya. Barakallahu fiik. Ini dalil akan lengkapnya Islam, sempurnanya Islam, tidak memerlukan tambahan karangan-karangan, ya. Nah, barakallahu fiik, termasuk kesempurnaan syariat Islam adalah, ya, dan perhatian dalam masalah taharah, annaha istau'abat jami'a anwa'i taharah, bahwasanya syariat ini, ya, memenuhi, melengkapi, ya, dengan seluruh permasalahan taharah, ya, yang menyempurnakannya, ya. Perkara-perkara yang menyempurnakan kesucian ini, ya, barakallahu fiik, sudah terangkan, ya, yang menyempurnakan permasalahan at-taharah, berwudu. Nah, barakallahu fiik. Cuma wudu ada, kadang-kadang orang seperti itu, ya. Sok modern gitu, ya. Nah, Islam moderat, Islam liberal, Islam macam-macam, ya. Yang dibahas cuma wudu, cuma mandi, janabah, junub, haid, nifas, itu aja yang dibahas. Kapan Islam ini maju? Ya. La haula wala quwata illa billah. Wallahi Islam ini maju, jaya dengan kembali kepada syariat yang murni, yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya kemajuan, kejayaan umat Islam. Kalau tidak, kalau ditinggalkan, pasti akan tertinggal pula ini umat Islam. Ketika meninggalkan ajaran Rasul SAW, pasti akan tertinggal, akan mundur umat Islam. Karena apa? Dikuasai dengan kebodohan, gitu. La haula wala quwata illa billah. Kembali kepada agama, ini sebagai kunci kejayaan umat Islam. Sebagaimana dulu juga di zaman Rasul, zaman sahabat, umat Islam jaya karena mereka apa? Mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, ya. Nah, maka demikian pula berbagai macam musibah yang terjadi di dunia ini, termasuk Palestina misalnya, karena mereka meninggalkan ajaran agama, gitu. Di mana saja berada umat Islam, kalau meninggalkan agamanya, meninggalkan ilmu, meninggalkan sunnah, siap-siap menunggu kehancuran, siap-siap menunggu kehancuran. Maka jadilah kita ini penolong-penolong sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah ngerti sunnah, diberikan taufik untuk berpegang teguh dengan sunnah. Jadilah kita sebagai penolong-penolong sunnah, pembela-pembela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pasti akan Allah tolong kalian kalau kalian memang
menolong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala fi hadzal hadis yurshidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salasi anwa'in min kamali taharati wal ihtiyat laha. Pada hadis ini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita 3 macam perkara, ya. Perkara apa itu? Fi kamali taharah, dalam masalah kesempurnaan bersuci, dan untuk tetap terus berhati-hati, berjaga-jaga dalam masalah kesucian tadi, ya. Karena apa? Kalau kesucian taharahnya jelek, maka demikian pula akan berdampak pada apa? Salat. Kan begitu ya? Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari neraka. Kenapa tumit tersebut? Apa salahnya tumit? Karena apa? Tidak sempurna ketika membasuhnya, tidak tersentuh air. Sehingga pun juga demikian imbasnya kepada apa? Salat kita jadi rusak, tidak sah. Sehingga yang kita bawa kepada Allah apa? Enggak ada. Kita sudah merasa sudah sholat, sudah merasa membawa pahala sholat, sudah merasa pahala apa? Toharoh. Tapi ternyata jelek, rusak toharoh, demikian pula sholat kita. Sehingga bekal yang kita bawa kepada Allah pun juga demikian rusak. Wal'iyadzubillah. Ya. Wallahu musta'an. Baik, perkara yang pertama, ya. Fi takmili taharati al-wajhu fil wudu, ya, termasuk masalah kesempurnaan apa taharah pada wajah, yaitu pada masalah berwudu, ya, yaitu dengan bi an yastanshaqa al-ma, ya. Nah, yaitu dengan menghirup air, menyedot air ke dalam hidung ini, ya. Tayyib, memasukkannya ke dakhil anfihi, summa yunsiruhu ila khariji, kemudian dia hembuskan keluar, ya. Liyutahhira bidzalika dakhila anfihi, agar di dalam hidung ini menjadi apa? Suci, ya. Dalam hidung menjadi apa? Menjadi suci. Barakallahu fiik. Bahkan juga terdapat dalam hadis yang lainnya, ya, yang diriwayatkan oleh para a'immah, barakallahu fiik, dari sahabat Laqid ibnu Subrah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kata beliau, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu, terangkanlah kepadaku tentang wudu. Qala asbiqil wudu, sempurnakanlah wudu. Ya, pentingnya menyempurnakan wudu. Termasuk perkara ini, ya, memasukkan air dalam hidung kemudian menyemburkannya. Termasuk kemarin apa? Ketika membasuh kaki, termasuk kesempurnaan salat. Demikian pula anggota wudu yang lainnya. Asbiqil wudu, sempurnakan wudu, ya. Wa khallil bainal asabi', demikian pula sela-selalah antara jari jemari, ya. Nah, ini juga demikian, ini perhatikan, ya, perhatikan, karena ini semua akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sela-selalah jari jemari. Kemudian wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, maksimalkanlah, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, ya, bukan sekedar menghirup saja, bukan main-main, bukan sekedarnya, tapi apa? Kata Nabi, baligh, ya, bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air dalam hidung kemudian dikeluarkan, ya. Barakallahu fiik, kecuali dalam keadaan berpuasa. Barakallahu fiikum. Hendaknya bersungguh-sungguh, ya, memasukkan air dalam hidung tersebut. Barakallahu fiik. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga berbagai macam kotoran yang itu bisa menimbulkan penyakit di dalam hidung ini, debu, bakteri dan yang lainnya bisa terkeluarkan sehingga bisa sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bisa mengusir apa? Mengusir apa? Setan, ya. Nah, barakallahu fiik. Ini permasalahan yang pertama dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua, atsani fil istijmar, ya. Fil istijmar, kata beliau alaihi salatu wasalam, wa man istajmara falyutir. Baik. Barang siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah, ya. Nah, istijmar wa huwa at-tamassuh fil qubul wa dubur, ya. Mengusap pada kubul, kemaluan, ya, demikian pada dubur, ya, li izalati atharil kharij, untuk menghilangkan bekas daripada yang keluar, ya.
dari belakang atau dari depan. Nah, barakallahu fiik. Fakamaluhu an yaqta'ahu ala witrin. Maka kesempurnaannya itu hendaknya dia selesaikan, dia hentikan dengan bilangan witir. Dengan bilangan witir. Ini yang sempurna, yang sunnah. Tayyib. Nah, berapa batas minimnya? Paling sedikit berapa? Menurut pendapat yang paling sahih, ya, yaitu alal aqal minimnya 3, ya. 3 batu, ya. Selain batu juga bisa, mungkin tisu, ya, mungkin kain, ya, mungkin hal-hal yang lainnya, ya. Barakallahu fiik. Nah, kenapa sih kok ada istijmar pula? Sekali lagi, ini sebagai apa? Kesempurnaan ajaran Islam, ya kan? Kalau sekarang kita mungkin pakai akal, ngapain payah pakai batu, ya? Padahal ada air berlimpah ruah di mana-mana, sungai ini macam-macam air ada. Ya, kalau kita ke masjid, insya Allah Taala pastilah kemungkinan besar ada air. Kalau melancar airnya di masjid-masjid atau di mana banyak air berlimpah ruah. Kenapa kok diajarkan pula? Sekali lagi yang pertama ini sebagai apa? Bentuk bukti kesempurnaan ajaran Islam. Nah, yang kedua, mungkin saja manusia tidak mendapatkan air. Ya. Barakallahu fiik. Ini sebagai bentuk apa? At-taisir, kemudahan dalam agama kita. Ya. Allah memberikan kemudahan dengan apa yang kita dapatkan. Ya, selain daripada air yang kering, yang membersihkan, yang mensucikan. Ya, selain tulang, selain apa? Raji'id dabbah, selain kotoran binatang, gitu. Barakallahu fiik. Kalau ada air, boleh apa tidak? Boleh, ya. Walaupun ada air, boleh beristijmar, gitu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau nggak ada air. Ini hikmahnya, ya. Subhanallah. Pada saat-saat tertentu, subhanallah, kadang-kadang kita nggak ada air. Barakallahu fikum. Dulu tahun 2004 aja di Yaman, 2004 di hotel, di bandara nggak ada air. Coba gimana ini? Hotel, sekelas bandara. Subhanallah, nggak ada airnya. Barakallahu fiik. Nah, apalagi pada waktu keadaan perang, ya, sudah air terhenti, nggak ngalir air lagi, ya. Subhanallah, payah, ya. Nah, barakallahu fiik. Inilah hikmah disyariatkannya istijmar. Nah, barakallahu fiik. Minim 3, kemudian kalau kemudian masih belum bersih, ya, nam ala ghalabatidh dhon, ya, menurut prasangka praduga yang paling kuat, oh ini belum suci, belum bersih, ini tambah lagi, ya, dan hentikan, selesaikan, akhirkan dengan apa? Bilangan ganjil, ya, 3, 5, 7, begitu. Barakallahu fiik. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fiik, wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, ya. Nah, yang ketiga, perkara ketiga adalah wajibnya mencuci tangan 3 kali setelah bangun tidur, ya. Kata beliau, kalau salah seorang di antara kalian bangun tidur, ya, maka cucilah kedua tangannya, ya, barakallahu fiik, sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, ember, timba, bak mandi dan seterusnya, ya, gayung, ya. Nah, dituangkan, ya. Nah, basuh sampai 3 kali, begitu. Jangan langsung nyemplungkan tangannya ke dalam ember, ya, dan yang semisalnya. Larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti di sini pun juga demikian, hukumnya wajib, ya. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah, kalau keran bagaimana? Ya, keran tetap demikian. Kita amalkan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, basuh tangan 3 kali. Nah, baru kemudian berwudu. Barakallahu fiik. Nah, jangan lupa, ya, kadang-kadang enggak kita sadari atau enggak kita pedulikan, ya, langsung minum wudu, ya, nyemplungkan tangannya ke dalam bejana atau bak mandi. Ini terlarang, ya. Diperintahkan Nabi untuk membasuhnya terlebih dahulu.
Barakallahu fikum. Nah, ini yang ketiga ya, fi ghuslil yad ba'dal qiyami minan naum qabla idkhalihima fi ina'il ma'. Nah. Barakallahu fikum. Dan kemudian di sini beliau menerangkan hikmahnya, sebabnya apa, ya. Naam, wa bayyana hikmata dzalika bi anna an-na'ima la yadri aina badat yadahu. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya, apa hikmahnya? Karena orang yang tidur ini tidak tahu di mana tangannya bermalam ketika dia tidur. Di mana letak tangan tersebut ketika dia tidur. Nah, barakallahu fiik. Jangan mengotak-atik ya dengan akal-akalan, dengan akal pikiran, ya. Nah, ini begini, saya tahu di mana tangan itu berada, ya. Sebagaimana ada yang asar, ya. Oh, saya tahu tangan saya bermalam di mana. Nah, dengan sombongnya dia membantah, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya di pagi harinya tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, ternyata tangannya sudah masuk dalam duburnya sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali, ini yang terakhir ini peringatan jangan meremehkan sunnah Nabi, peringatan jangan menyepelekan, jangan menghina sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, apapun bentuk sunnah itu, ya. Nah, jangan diotak-atik dengan akal pikiran kita, dengan diakal-akali, ya, jangan diakal-akali. Ya, kalau bengkel sepeda motor ini nggak bisa jalan, karburatornya begini, ini itu bisa diakal-akali, ya, sepeda motor, ya, tapi nggak ada ininya, oh pakai ini bisa, masih bisa dan seterusnya. Walaupun juga kadang-kadang nggak sesuai dengan standarnya juga berbahaya, ya. Itu pun masalah dunia bisa berbahaya kalau nggak sesuai dengan standarnya, apalagi ini masalah agama, ya. Barakallahu fiik. Hadis yang lain peringatan agar jangan sampai menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Salamah ibn Akwa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, bahwasanya ada orang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, ya. Faqala kul biyaminik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dengan tangan kananmu, ya. Makanlah dengan tangan kananmu. Nah, qala la astati, aku nggak bisa. Bukan memang nggak bisa, ya, tapi apa? Qala lastata'ta, kata Nabi SAW, kalau begitu kamu nggak akan bisa, ya, selama-lamanya akan bisa, ya. Ma mana'ahu illal kibr, tidaklah menolaknya, membantah, ya, menentang ajaran Nabi ini kecuali karena sombong. Waliyahzubillah, ya. Barakallahu fiik. Sehingga hukumannya ini, ya, tidak syukur nikmat dengan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur nikmat dia, sehingga balasannya langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fama rafa'aha illa fihi, sehingga dia betul-betul tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Wal iyadzu billah, dibayar langsung, diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul enggak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman, ya, menghinakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tundukkan hawa nafsu kita, ya, terhadap sunnah Nabi. Semua sunnah Nabi, tundukkan hawa nafsu kita, tundukkan semua ego kita, nggak sesuai dengan selera kita, nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan kehendak kita, tundukkan semuanya di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Nah, ini perkara yang ketiga, ya, bimbingan untuk membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana. Barakallahu fiik. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, talabu istinsyaq al-ma'i ila dakhilil anfi, perintah, ya, untuk memasukkan air ke dalam hidung, ya. Nah, perintah menghirup, ya, air ke dalam hidung dengan semaksimalnya, ya. Nah, dengan bersungguh-sungguh. Nah,
Wa nasarahu minhu fil wudu, kemudian menghembuskannya, ya. Tayyib, air tersebut pada waktu berwudu. Wa mahalluhu qabla ghuslil wajhi. Ya. Pelaksanaannya, tempatnya ini sebelum membasuh wajah. Ya, ini jelas, ya. Barakallahu fiik. Wa huwa min tamami ghuslihi, ya. Ini termasuk kesempurnaan membasuh wajah. Hukumnya apa? Fayakunu fardhan ka ghuslil wajhi, sehingga ini hukumnya istinsyaq dan istinsar, hukumnya adalah wajib sebagaimana membasuh muka. Nah, barakallahu fiik. Kadang-kadang ada orang mengatakan ya wajib itu wajah saja. Yang wajib-wajib itu di Al-Qur'an, yang sunnah-sunnah di hadis. Ini kaidah dari mana? Usul dari mana? Ilmu dari mana? Ya, ketika kita sampaikan sunnah Nabi seperti ini dan hukumnya wajib, itu kan sunnah. Ya cuma sunnah saja hukumnya. Ini salah. Salah seperti itu. Tidak selama-lamanya yang sunnah dari Nabi itu hukumnya sunnah. Ya. Secara asal sunnah dari Nabi yang sighahnya, konteksnya perintah, hukum asalnya adalah wajib, walaupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran, yang wajib-wajib itu dari Al-Quran belum tentu. Banyak pula yang sunnah hukumnya dari Al-Quran. Seperti apa? Mencatat hutang piutang. Bahkan konteks dalam Al-Quran hukum apa? Konteksnya apa? Perintah untuk mencatat hutang piutang. Tapi hukumnya sunnah. Padahal dari Al-Quran. Enggak selamanya, enggak selalunya dari Al-Quran hukumnya wajib. Bahkan pula ada yang mubah hukumnya. Ya. Demikian. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Seperti larangan ketika sudah khutbah Jumat, ya. Nah, sudah Jumat, khutbah Jumat, barakallahu fiik. Kemudian pada waktu itu semua orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat wajib segera mendatangi masjid dan haram untuk melaksanakan transaksi jual beli. Kalau orang-orang yang wajib jual beli ini wajib apa? Sholat Jumat, dia tetap melaksanakan transaksi jual beli, maka jual belinya tidak sah. Baik, tidak sah. Barakallahu fiik. Nah, kemudian setelah itu ya diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Nah, hendaknya kemudian setelah itu ya silakan kalian berjual beli, ya. Nah, dalam sholat Jumat surat apa? Surat Al-Jumu'ah, ya. Nah. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya. Nah, dan tinggalkanlah jual beli kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, maka kemudian yang berikutnya ya, ini salah satu contoh ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Barakallahu fiik. Ya. Nah, ini contoh. Salahnya orang yang mengatakan kalau yang wajib-wajib itu dari Al-Qur'an, tidak benar. Ya. Bahkan ada yang dari Al-Qur'an hukumnya mubah. Ya. Apa contohnya? Ini surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Sebelumnya ayat 9 dan 10. Gitu ya. Baik, kalau kalian sudah melaksanakan sholat Jumat, ya, sudah selesai, yang sebelum dilarang untuk berjual beli, ya, kalau tetap berjual beli maka hukumnya tidak sah. Kalau sudah selesai sholatnya, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi ini. Di muka bumi ini, silakan bertebaran kemana-mana silakan. Baik. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah, carilah rezeki ya setelah sholat Jumat. Silakan ya. Barakallahu fiik. Jadi kalau tidur siang setelah sholat Jumat, ya, tidur siang setelah sholat Jumat berarti apa? Berarti kan haram ya? Enggak boleh, kan ini perintah ini.
Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian kemana-mana, silakan di muka bumi ini, silakan cari rezeki. Ini kan perintah, wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan Allah, carilah rezeki. Ya, yang ke sawah silakan ke sawah, yang mau tebang silakan nebang lagi, silakan. Berarti kalau enggak, kan berdosa nih, ya. Faham maksudnya nih, Kak? Ini konteksnya perintah, tapi hukumnya mubah. Bisa dipahami? Karena ada konteks sebelumnya yang ada berbentuk larangan, ya. Larangan jangan berjual beli, tunaikan sholat Jumat, kemudian setelahnya perintah. Kalau sebelumnya konteksnya itu larangan, kemudian ada perintah, sama dengan apa? Hasilnya apa? Mubah, begitu. Ini kaidah usul seperti itu. Bisa dipahami? Nah, walhasil ya, kembali lagi pada permasalahan, tidak benar kalau yang sunnah-sunnah itu dari Nabi itu sunnah-sunnah, hukumnya sunnah, tidak benar ya. Kalau yang wajib-wajib itu dari Al-Quran, tidak benar ya. Yang dari Al-Quran ada yang wajib, naam, ada yang sunnah, ada pula yang mustahab dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ini tadi gitu. Nah, taib, maka demikian dalam masalah ini ya, ini merupakan perintah ya, yang hukumnya wajib. Barakallahu fiik. Karena apa dikatakan sunnah? Mungkin dia berhujah dengan apa? Tata cara berwudu yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana konteksnya? Faghsilu wujuhakum, kan begitu ya? Perintah untuk membasuh muka, kan begitu. Dalam Al-Quran apa ada perintah untuk berkumur-kumur? Apa ada di Al-Quran? Enggak ada. Ada apa enggak? Coba dikoreksi. Nah, demikianlah di Al-Quran. Apakah ada perintah untuk memasukkan air, menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya? Apakah ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada apa? Basuh wajah, basuh tangan ini, kemudian kepala, kemudian kaki dalam Al-Quran. Maka itu yang wajib. Yang lainnya dari sunnah itu berarti hukumnya sunnah. Ini salah. Ya. Tidak begitu menentukan, memastikan hukum wajib atau hukum sunnah. Tidak sebatas itu, tidak sedangkal itu. Harus dibangun di atas kaidah-kaidah usul. Barakallahu fiik. Nah, sehingga di sini kembali pada permasalahan hukumnya apa? Wajib. Begitu. Seperti membasuh muka ini atau wajah. Yang kedua, faedah dari hadis ini, talabu qat'il istijmar ala witrin, ya, perintah untuk menghentikan, untuk mengakhiri istijmar, ya. Nah, membasuh dengan batu ini dengan bilangan yang ganjil, ya, dengan bilangan yang ganjil. Walau anqa bidunihi wal wajib al inqa, ya, walaupun apa namanya sudah bisa bersih, ya. Barakallahu fiik, dengan apa namanya kurang dari witir, bilangan witir ini, ya. Barakallahu fiik. Nah, dan yang wajib adalah al-inqa, yaitu bersih seperti itu ya, suci dan bersih. Tadi sudah diterangkan perinciannya. Walhasil menurut pendapat yang sahih ya, minimalnya batu itu berjumlah 3 ya, dan yang diakhiri dengan bilangan yang ganjil seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga, talabu ghusli kaffayil al-qa'im minan naumi salas marrat, ya. Perintah untuk membasuh, mencuci kedua telapak tangan ini, bagi orang yang baru bangun dari tidur 3 kali. Qabla an yudkhilahuma ina alma, sebelum dia memasukkan kedua tangannya ini ke dalam ember bejana atau timba, ya. Nah, barakallahu fiik. Juga demikian perintah, ya. Nah, kemudian hikmahnya tadi terangkan, annal hikmata fi dzalika kaunun naim la yadri aina batat yadahu, ya la yadri aina batat yaduhu. Hikmahnya yaitu orang yang tidur ini tidak tahu di mana kedua tangannya itu bermalam, di mana letak kedua tangannya ketika dia tidur, nggak tahu, nggak sadar, kan begitu. Nah, ya mungkin kita ketahui sendirilah, kita rasakan, kita alami, kan begitu ya. Mungkin garuk-garuk, gatel, ya, kesini kesana kemari tangan itu, ya kan gitu. Nah, ketika terbangun, loh kok di sini tanganku, seperti kan walhasil, ya,
ke tempat-tempat yang nggak terkontrol kan begitu ya, ke tempat-tempat yang jorok dan seterusnya gitu. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang kelima, husnu ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiknya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya ya mengajarnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah pengajaran, dalam masalah pendidikan, paling baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis ini, ya. Dari sisi mana bagusnya, baiknya pengajaran Nabi, haitsu rabatul hukma bi bayani hikmatihi, di mana beliau itu menyertakan hukum dengan menerangkan hikmahnya. Ya, menyertakan penjelasan suatu hukum. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Kenapa? Diterangkan ilahnya, diterangkan sebabnya. Apa hikmahnya? Ya. Barakallahu fiik, tadi itu sudah terangkan, karena nggak tahu di mana tangan itu tidur, seperti itu. Nah, apa hikmahnya? Ya, sehingga dengan itu liyazdadal mukallafu imanan bihi, sehingga bisa bertambah keimanannya al-mukallaf, orang yang dibebani syariat ini semakin yakin, semakin bertambah keimanannya. Ketika diterangkan apa sebabnya, ketika diterangkan apa itu hikmahnya. Ini salah satu bentuk metode pengajaran Nabi alaihi salatu wasallam, metode nabawi fit ta'lim wa dars, ya. Nah, barakallahu fiik, huwa yubayyu wa yatabayyanu bidzalika semua syariati wa kamalaha, dan nampak jelas dengan itu, ya, akan tingginya syariat dan sempurnanya syariat. Nah, oh ini sebabnya, oh itu hikmahnya. Baik. Namun demikian para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam syariat ini, syariat demikian pula takdir, semuanya itu ada hikmahnya. Ya, semua yang ditetapkan dalam syariat, ya, oleh Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya, pasti. Yang kedua, demikian pula masalah takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita yakin, kita imani ada hikmahnya, pasti. Kita yakin, saya yakinnya. Ya, bukanlah perkara sia-sia, ya. Nah, kenapa nggak boleh makan babi misalnya? Kita nggak tahu apa sebabnya, apa hikmahnya, nggak tahu, ya. Barakallahu fiik, tetap kita yakini, kita imani, ya. Kita menjauhi daging babi misalnya. Barakallahu fiik. Nah, syariat, ya, atau juga perkara takdir ini, semuanya itu ada hikmahnya, bukan perkara yang sia-sia, ya. Bukan perkara yang sia-sia, bukan perkara yang main-main. Allah menetapkan syariat dan takdirnya ini. Namun demikian, dari syariat ini, ya, demikian pula dari takdir ini, ada yang kita ketahui hikmahnya, ya, dengan dalil-dalil ataupun juga dengan akal, ya, dengan akal kita bisa merasakan, bisa mengetahui apa hikmahnya. Terkadang pun juga tidak kita ketahui apa itu hikmahnya, tapi kita iman dengan itu, kita terima, sami'na wa ata'na, ya. Yang kita ketahui apa sebabnya atau tidak kita ketahui apa itu sebabnya, ya. Yang kita ketahui apa itu hikmahnya atau tidak kita ketahui apa itu hikmahnya, kita iman, kita yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Artinya di sini kan yang lainnya tadi, ya. Di sini Rasulullah SAW ketika menerangkan masalah istinsyak, ya, istinsar, beliau tidak menerangkan apa itu hikmahnya, ya kan? Dalam hadis antum baca, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yastansir, ya. Dalam riwayat dikatakan apa? Falyastanshiq bimin kharaihi minal ma'. Dalam lafaz ini tidak beliau terangkan apa itu hikmahnya, kan begitu ya? Barakallahu fiik. Nah, semua ada hikmahnya, ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Barakallahu fiikum. Kemudian yang keenam atau yang terakhir,
faedah hadis ini dari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kamalu syariatil islamiyyati bil inayati bit taharati wal ihtiyati laha. Ya. Sempurnanya syariat Islam ya, dengan perhatian masalah terhadap masalah toharoh ya, dan agar berhati-hati ya terhadap masalah toharoh ini ya. Sempurnanya syariat Islam. Barakallahu fiik. Nah, tentang kaifiyah wudu semua sudah lengkap, sudah sempurna. Tentang tata caranya ya, barakallahu fiik, bagaimana zikirnya dari awal demikianlah selesai daripada wudu pun juga demikian ya, sehingga sekali lagi tidak perlu ditambah-tambahi karena sudah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Wallahul musta'an. Mungkin sampai di sini saja ya untuk daras kita, kajian kita di sore hari ini. Satu hadis, tapi di sini terdiri dari beberapa riwayat ya, beberapa riwayat. Barakallahu fikum. Tentang 3 perkara pada intinya yang semoga ini bisa kita amalkan. Semoga dengan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Barakallahu fiik. Nah, semoga dengan ini pun juga kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ilmu yang kita ketahui ini ya, karena di antara hikmah ya, faedah daripada ilmu adalah menjaga pemiliknya ya. Nah, menjaga orang yang memiliki ilmu begitu, sebagaimana kata para ulama, barakallahu fiik, menjaga dari berbagai macam kehancuran, dari berbagai macam kejelekan fid dunya wal akhirah. Karena apa? Karena ilmu. Ilmu inilah sebagai pagarnya kita dari berbagai macam kejelekan, kerusakan dan kehancuran ya. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan ilmu ya. Hati kita seperti tanaman ya, tanaman, barakallahu fiik. Ilmu ini seperti air ya. Kalau tanaman tidak disiram maka tanaman tersebut akan mati ya, akan layu, kering ya, kering kerontang, sudah mati waliyadzubillah. Maka dengan ilmu inilah kita jaga hati tersebut ya, dengan senantiasa selalu menyiraminya sehingga hati ini segar ya. Nah, dapat berbuah, demikian pula berbunga, rindang, elok dipandang mata, indah, bisa bermanfaat pada yang lainnya ya dengan ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Dan semoga dengan ilmu yang kita miliki ini selalu Allah memberikan taufik pada kita semuanya, menjaga kita semuanya ya. Nah, barakallahu fiik, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa qalbun salim ya, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam kotoran dan najis dalam kalbu kita. Selalu senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya hidup ini pasti selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu yang pasti ya, ujian ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di banyak tempat Allah memang sudah bersumpah, berjanji untuk selalu, untuk terus menerus menguji hamba-hambanya ini. Ditambah lagi sumpahnya iblis juga demikian, akan menyelewengkan, akan mencampakkan manusia dari jalan Allah ini. Tambah lagi dari jiwa kita sendiri, innan nafsa la'ammaratun bisu', wah subhanallah. Tambah lagi jiwa kita ini pun juga demikian, selalu senantiasa terus menerus memerintahkan, mengajak kepada kejelekan. Allahul musta'an ya. Dikeroyok ya, dikeroyok ya, subhanallah. Namun dengan ilmu inilah ya sebagai wasilah bagi kita ya untuk dapat menjaga diri-diri kita dari berbagai macam gangguan tadi ya. Barakallahu fiik.
Wallahu musta'an. Ya. Nabi Adam saja bisa tergelincir dari perintah Allah Subhanahu wa taala, terjatuh pada larangannya, apalagi kita, ya. Nah, apa sebab tergelincirnya? Dari istrinya. Ya. Wallahu musta'an. Istrinya yang membuat beliau tergelincir dengan rayuan-rayuannya, ya. Nah, dengan ajakan-ajakannya ini itu macam-macam. Kalau laki-laki ya sebagaimana sifat asalnya laki-laki bisa lebih tegar jiwanya, ya, akalnya lebih kuat daripada wanita. Wanita gampang melenceng, gampang rapuh, gampang hancur. Oh, ayolah sudah inilah, gampang nggak sabar, ya. Allah musta'an. Sehingga Allah tidak salah memilih laki-laki sebagai pemimpin untuk rumah tangga ini. Kalau dijadikan wanita sebagai pimpinan, ya subhanallah gampang hancur, ya. Allah musta'an. Lah kok dijadikan sebagai pimpinan negeri ini, pimpinan daerah itu wanita, ya subhanallah. Komandan pun juga mungkin tidak ada yang wanita. Kepala desa, ya subhanallah. Dalam tingkat sekup rumah tangga yang paling kecil, yaitu rumah tangga keluarga ini, laki-laki jadi pimpinannya, apalagi yang besar lagi nih, ya. Negara, negeri, daerah, suatu kota pun juga demikian, lebih besar lagi sekupnya. Kok perempuan pula yang jadi pimpinan? La haula wala quwata illa billah. Itu dulu, tak atik lagi nih, ya. La haula wala quwata illa billah. Akal yang tidak selamat, ya. Allah musta'an. Ilmu, ya, ilmu yang akan membersihkan kita dari berbagai macam pemikiran kotor, dari berbagai macam pemikiran yang rusak. Ilmu ini akan membersihkan kita dan menjaga kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah taala pertemuan kita di sore hari ini. Sekali lagi semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.